Mokhtar Kusumaatmadja adalah seorang yang ahli dalam bidang hukum, khususnya hukum laut. Beliau banyak menuangkan pemikirannya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum laut internasional. Pemahamannya mengenai Indonesia sebagai negara kepulauan terus ia kembangkan dan sebarkan guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kedaulatan wilayah laut suatu negara yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Perjuangan Mokhtar Kusumaatmadja dalam bidang kelautan diawali menjadi konseptor Deklarasi Juanda tahun 1957, berlanjut ketika ia mengikuti banyak kegiatan diplomasi, diantaranya menjadi anggota dalam Konferensi Hukum Laut Internasional 1 dan 2 tahun 1958 dan 1960. Anggota tim teknis Landas Kontinen, dan perjuangannya berhasil ketika ia menjadi ketua delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional 3 tahun 1982, sekaligus penandai diterimanya konsep negara kepulauan Indonesia dalam dunia internasional. Peranan Mokhtar Kusumaatmadja sebagai orang yang berperan menangani hukum kelautan Indonesia tidak begitu banyak sorotan, sehingga Deklarasi Juanda hanya mengangkat nama Perdana Menteri Juanda saja sebagai penentu kebijakan pada masa itu. Sehingga Mokhtar Kusumaatmadja kurang untuk disorot. Mokhtar Kusumaatmadja memandang Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan di mana laut bukan lagi dianggap sebagai alat pemisah, melainkan menjadi alat pemersatu, karena sebagai sebuah negara kelautan, daratan dan lautan dianggap sebagai sebuah kesatuan yang pada awalnya tidak bisa diterapkan begitu saja di Indonesia. Peraturan 1939 yang mengatur mengenai batas laut internasional dianggap sebagai penghambat perwujudan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Baru pada tahun 1957 pemikiran Mokhtar Kusumaatmadja mengenai hal tersebut dituangkan dalam Deklarasi Juanda. Lahirnya Deklarasi Juanda menurut Mokhtar Kusumaatmadja didasari oleh beberapa pertimbangan. 1. Cara penetapan laut teritorial peninggalan kolonial tidak sesuai lagi dengan kepentingan bangsa Indonesia. Kedua, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dapat menetapkan perairan nasionalnya sesuai dengan kepentingannya. Ketiga, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan perairan, di antara dan sekitar pulau-pulaunya merupakan satu kesatuan. Serta yang keempat, laut teritorial selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung terluar daripada kepulauan Indonesia. Inti dari isi Deklarasi Juanda 1957 ialah bahwa segala perairan di sekeliling dan di antara pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan dan berada di bawah kedaulatan Indonesia. Peta 1 merupakan peta wilayah kedaulatan Indonesia sebelum Deklarasi Juanda tahun 1957. Selain berbagai pertimbangan di atas yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Deklarasi Juanda tahun 1957, masalah integrasi bangsa pun menjadi alasan untuk dikeluarkannya deklarasi tersebut, karena masyarakat Indonesia yang hidup di berbagai kepulauan dengan dipisahkan oleh wilayah perairan menjadikan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa seolah-olah hidup masing-masing tanpa adanya persatuan. Dan peta kedua menunjukkan wilayah kedaulatan Indonesia setelah dikeluarkannya Deklarasi Juanda tahun 1957. Beberapa hari setelah dikeluarkannya Deklarasi Juanda, berbagai protes muncul dari dunia internasional. Menanggapi protes dari berbagai negara mengenai Deklarasi Juanda tahun 1957, Mokhtar Kusumaatmadja dalam biografinya berpendapat bahwa setiap negara yang berdaulat berkewajiban untuk mengambil tindakan demi menjaga keutuhan dan keselamatan negaranya. Selain itu, pada saat itu Indonesia sedang menghadapi bahaya dari luar dan dari dalam. Dari luar yaitu konflik dengan Belanda terkait masalah Irian Barat, dan dari dalam negara terancam dengan gerakan separatis di daerah yang menjelma menjadi pemberontakan. Dengan demikian, Mokhtar Kusumaatmadja melakukan pembelaan bahwa sebagai negara yang berdaulat, Indonesia berhak mengambil tindakan dengan alasan pertahanan dan keamanan.
Mokhtar Kusumaatmadja tidak hanya mengeluarkan pemikirannya mengenai kedaulatan wilayah laut Indonesia, tapi beliau juga ikut memperjuangkan pemikiran dan konsep-konsep yang telah disusun dalam berbagai perundingan internasional, di antaranya Konferensi Hukum Laut PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa 1, 2, 3, dan perundingan lainnya. Hal penting lainnya adalah keikutsertaan Mokhtar Kusumaatmadja dalam Konferensi Hukum Laut Internasional pada Konferensi Hukum Laut Internasional 1 tahun 1958 dan Konferensi Laut Internasional 2 tahun 1960 di Jenewa. Mokhtar Kusumaatmadja berhasil mendapatkan pengakuan dunia internasional mengenai konsep wawasan Nusantara yang diperjuangkan delegasi Indonesia. Perjuangan Mokhtar Kusumaatmadja menuai hasil ketika ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sekaligus menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional ketiga pada tahun 1982. Pada konferensi itu, delegasi Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan wilayah lautnya dengan diterimanya konsep wawasan Nusantara serta diakui Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan.